Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kundes Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semua kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kundes Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Apa dan siapa saja yang akan datang di akhir tahun ini ya. Oke. Tapi sebelumnya ya, buat sahabat Kundes yang lagi menderita sakit, ya turut berdoa semoga sahabat semua segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mengalami sebuah problem atau besar problem ya, semoga segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, semoga segera diberikan atau dipertemukan dengan jodohnya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini ya. Apa dan siapa saja yang akan datang di akhir tahun ini, kita akan mengupas tentang tema ini ya. Ini adalah pembacaan secara umum, jadi bisa cocok bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Jangan lupa selalu untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu, dan gunakan intuisi hati kamu ya. Ini general reading. Kalau ingin resonate atau pure energi kalian berdua, silakan personal reading. Ini adalah pembacaan secara umum, jadi energi tarik secara umum. Ambil saja yang bermanfaat untuk kamu ya, karena bisa ada yang benar-benar pure semuanya ya, bisa resonat, tapi ada juga yang cuma sedikit saja sesuai dengan kamu ya. Oke. Bahkan ada yang tidak sesuai sama sekali, artinya ini hanya dijadikan sebagai pembelajaran ya, atau ambil manfaatnya. Oke. Apa dan siapa yang akan datang di akhir tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang akan datang dengan kamu itu lajang. Kalau ada juga yang memang lebih dominan single parent, janda atau duda. Sosok ini sangat mandiri. Kalaupun dia feminim, mandiri ya, gender yang mandiri. Terus dibilang juga penyayang, ilmunya banyak ya, suka glamor, suka dandan cantik, suka memakai baju yang indah-indah. Yang pasti dia mandiri dan penyayang, sekalipun orang ini penuh dengan, atau sosok ini penuh dengan agak-agak sedikit kepo dan bawel. Kalau dia seorang maskulin, dia sosok yang bertanggung jawab, sosok yang mandiri ya, sosok yang bijaksana. Tentu saja tidak ketinggalan dia sosok yang bisa dibilang perlente ya, perlente. Apa dan siapa yang akan datang di akhir tahun ini? Kita akan mencoba melihat siapa yang akan datang di akhir tahun ini. Masih bersama Kundes Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Sosok ini penuh dengan semangat. Sosok ini penuh dengan dedikasi. Kalau kerja ya ulet. Sosok ini seperti cahaya buat kamu, akan bisa memotivasi hidup kamu nanti. Mungkin orang ini udah ada di sekitar kalian, mungkin ya. Dia seperti layaknya orang yang semangat ya. Yang pasti dia berelemenkan udara. Tidak harus, tetapi dominan ya. Sosok ini atau orang ini ceria, misterius ya, tapi punya karakter atau pribadi yang kuat. Dia bekerja keras untuk mencapai sebuah keinginan, pantang mundur. Dan yang pasti dia adalah penyayang ya, bijaksana, pintar. Walaupun dia tipe yang suka mudah jatuh cinta, tetapi orang ini kalau sudah mempunyai satu titik yang ada di hatinya, sekalipun dia toleh kanan toleh kiri, tetap ada satu di hatinya. Memang agak selengek-selengek dikit, tetapi dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia
inginkan, dan dia sosok yang bukan ambisi, sosok yang suka tantangan, dan dia ingin mewujudkan apa yang menjadi sebuah keinginan seperti itu. Mungkin nanti termasuk juga kenal kamu, ingin mengejar kamu. Nah, kamu akan dikejar sampai ujung dunia. Enggak berlebihan. Yang pasti dia sosok yang pantang mundur, penuh misteri tapi penuh kasih sayang. Kita akan lanjutkan. Orangnya dibilang hemat ya hemat, dibilang royal ya royal, tapi orang ini yang pasti senang kemewahan, maksudnya berkelas gitu ya. Orangnya sih tidak berkelas, nggak kelihatan berkelas, tapi dia punya prinsip membahagiakan diri dan membahagiakan pasangan. Dia bertahan ya, dia suka mempertahankan apa yang dia punya. Itu sosok ini akan akan datang ya padamu untuk sebuah tujuan. Mungkin ini sudah dekat sama kamu, bahkan mungkin sudah komitmen, atau mungkin baru perkenalan, atau mungkin baru ketemu di medsos atau di dating atau di aplikasi gitu ya. Tapi orang ini sepertinya memang sudah mempunyai tujuan matang. Seandainya terjalin hubungan pun, dia ingin membuka lembaran bersama kamu. Seperti itu ya. Karena ini orang udah matang, sosok yang sudah matang gitu. Orang ini sudah ngerasa lelah. Maksudnya dalam kategori lelah gimana, Des? Ya sudah tidak ingin main-main. Dia kalau menjalin hubungan itu bukan untuk pacaran atau untuk berbagi aja, tidak. Tapi dia mempunyai tujuan, yaitu membuka lembaran baru. Karena dia sudah lelah. Mungkin juga orang ini udah dewasa ya, karena dia single parent ya. Cara pemikirannya dewasa. Dia sudah lelah mengelalang buana. Apalagi sama kamu gitu. Kalaupun misalkan sudah kenal, dia sudah lelah untuk menjadi sosok yang pura-pura teman baik-baik aja, padahal dia ada feel buat kamu, feel gitu ya. Apa dan siapa saja yang akan datang di akhir tahun? Ada yang memang belum kenal sama sekali, ada yang memang datang baru betul-betul masih dari nol, ada juga ya. Dari apa nol itu dari apa aja, Des? Dari tindakannya, dari pertemuan kalian, dari pemikiran, bahkan untuk perasaan pun dari nol ada juga. Baru mau berkenalan atau dipertemukan, ada juga yang sebagian itu ya. Statusnya ya bisa gender, bisa duda, bisa lajang, tapi bukan orang yang mempunyai pasangan ya. Orang ini ya, kalau yang sudah bersama kamu ini suka salah paham, nggak ngerti gitu loh. Jadi sering salah paham orang ini. Jadi kamu nanti kalau sudah dipertemukan dengan dia atau dia datang, paling tidak kamu mengerti, oh ini yang disampaikan Gondes itu. Jadi kamu harus menjaga atau lebih antisipasi aja ya. Sekalipun dia suka salah paham, dia orangnya sabar ya, tetapi juga banyak pilihan juga. Player yang ya seperti itu, masuk player juga. Tetapi saat ini dia sepertinya di saat ketemu dengan kamu tuh betul-betul sudah lelah, sudah ingin membuka lembaran baru, ingin melupakan masa lalu dan membuka lembaran baru ya, karena sudah lelah. Sekalipun dia tipe setia,
tapi dia manusia biasa, jadi bisa juga jatuh cinta sembarangan. Tapi yang ingat ya, yang di sini yang Kundes sampaikan ini bukan tipe orang yang menjatuhkan perasaan ke orang lain itu sembarangan. Jadi orang ini tipenya tuh sebetulnya setia, cuman dia punya selengek sedikit ya, suka ngeliat yang klimis sedikit gitu langsung gitu heran, bukan untuk dia mendekat, itu bukan kagum gitu loh, kok setampan itu atau secantik itu, mengagumi sesaat aja ya. Jadi kalau kamu nanti dipertemukan dengan orang itu nggak usah cemburu ya, ya memang begitu kelakuan orang yang akan datang padamu ya. Setelah itu dia mempunyai rencana gitu loh. Apa sih setelah bertemu dengan kamu? Ada rencana, dia memiliki rencana dari balik kelelahannya itu, karena dia sudah lelah berpetualang ya. Dia merencanakan tentang sebuah kebahagiaan, itu yang dia inginkan saat nanti sudah bersama kamu. Seyakin itu Yandes ya. Orang ini punya prinsip, jatuh cinta sekali itu aja yang ada di hatinya, sekalipun dia memang matanya belirak-belirik ke sana, tapi sebetulnya dia sosok yang punya prinsip ya. Saat ini orang dipertemukan kamu itu sudah pada titik lelah gitu loh, dia sudah butuh yang serius, bukan untuk main-main lagi ya. Ada belenggu di sini, ada belenggu sebetulnya. Dia itu belenggunya apa? Tentang sebuah kelelahan ya, sering tersakiti. Dan dia itu ada belenggu dari bukan rumah tangga, dari keluarganya. Kenapa? Dia ada sebagian yang memang belum bisa menikah atau belum menemukan pasangannya. Banyak belenggu yang dialami, misalkan keluarga yang nggak cocok, yang belum sreg juga. Ada juga yang memang single parent, sudah punya anak, karena anaknya belum sreg, belum cocok, seperti itu ya. Ya, kalau yang sudah kenal atau sudah putus di sini, dia akan datang kembali pada kamu ya. Jadi ada beberapa versi. Ada yang memang dari nol diketemukan nanti, ada juga yang memang sudah terhubung ya, sudah terhubung artinya sudah menjalin sebuah hubungan. Yang putus nanti akan dipertemukan kembali, yang ibaratnya lost contact akan terhubung kembali ya. Karena dia masih mencintai kamu, masih sayang sama kamu. Intinya orang ini nanti datang ke kamu, apa yang ingin dilakukan yaitu untuk membuka lembaran baru. Dan apa dan bagaimana dan siapa orang ini, ada yang masa lalu, ada yang memang dari nol ya. Tetapi yang pasti orang ini mempunyai cinta besar buat kamu nanti. Jadi ada potensi untuk berumah tangga di tahun ini Des, insya Allah. Apa yang tidak mungkin buat Allah, semua serba mungkin. Maka kalian harus yakin bahwa Allah mempunyai cara tersendiri untuk menyatukan kalian atau mempertemukan jodoh kalian. Dan Allah mempunyai banyak cara ya untuk bisa menyampaikan atau mempertemukan kalian. Intinya kamu harus yakin aja bahwa Allah Maha tahu mana yang baik, mana yang tidak buat kamu ya. Ada yang LDRan melalui medsos, nah seperti itu ya, akan dipertemukan dengan kalian ya. Dan ini insya Allah akan menjadi sebuah kenyataan, insya Allah. Yakin, percaya pada Allah, bermohon yang terbaik pada Allah, karena Allah Maha tahu apa yang akan diberikan oleh kita. Kamu kemarin dipertemukan dengan ini, kemudian kau putus karena ada sesuatu hal yang membuat kalian tidak cocok ya, tidak sama, tidak bisa ya. Sebetulnya hubungan asmara tentunya itu kalau kamu mencari kesamaan, tidak ada kesamaan, ada pun sedikit sekali. Kebanyakan berbeda total, karena dari segi lahirnya, dari mana rahim kamu lahir,
di kota mana kamu lahir, itu sudah menunjukkan perbedaan yang benar-benar betul-betul jelas terang-terangan. Jadi kalau kamu sudah menjalin hubungan sampai bertengkar dan mempertanyakan atau mempermasalahkan tentang kesamaan kalian, tidak ada yang sama. Lawan jenis pun, dari jenisnya aja pun kalian berbeda, seperti itu. Nah, di sini sebuah hubungan itu dari yang berbeda dipersatukan untuk mencapai suatu tujuan, itu saja. Sebuah hubungan itu intinya adalah itu, ya. Jadi jangan mempermasalahkan tentang sebuah kesamaan nggak ada yang sama. Bagaimana sama? Ya, kalian lahir pun beda, walaupun di hari yang sama, tanggal yang sama, mungkin di jam sama, tapi detiknya berbeda. Mungkin beberapa detik perbedaan, ya enggak? Tidak ada yang sama di dunia ini. Jadi jangan lebay. Kalau berantem maunya yang sama, kamu begini harus begini, tidak bisa. Kalian terlahir ya dari rahim yang berbeda. Jadi disinilah tujuan dari sebuah hubungan, yaitu berbeda tapi bisa mencapai satu tujuan. Ibaratnya kayak sepasang sendal, dia kanan kiri, ya, kanan dan kiri, tapi mereka bisa berjalan beriri, ya, satu di depan satu di belakang untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya dia mau tuju ke musola, ya, pakai sendal yang sama, bukan harus sama, tapi minimal punya tujuan yang sama. Itulah hubungan. Kalau kamu menuntut pasanganmu untuk mengikuti kamu, agak sulit. Yang pasti ditembuk, diputuskan bersama, ayo kita berjalan bareng, bukan untuk saling mendahului. Itu sandal itu enggak, sandal itu tidak saling mendahului, itu namanya melangkah, ya, melangkah seiring satu tujuan. Kita tegaskan dengan sebuah kesuksesan, siapa apa yang akan datang di akhir tahun. Ya, di sini lebih ditekankan di klarifikasi atau penegasan, ya, yang akan menjelaskan bahwa insyaallah semua akan berjalan baik. Pertemuan ini akan menjadi sebuah pertemuan karena adanya bukan kerjasama, tapi alam semesta turut bekerja, ya, turut bekerja. Nggak mungkin lah, Des, jangan pernah bilang tidak mungkin. Alam semesta itu turut campur di sini, dia menyertaimu, terutama Allah, ya, sang pemilik alam semesta, ya. Dia akan datang suatu saat nanti, dan ada yang dinamakan, orang ini suka mengisolasi diri, ya. Makanya tadi bilang bisa dari awal nol perkenalan kalian, tapi ada yang sudah putus atau sudah saling berjalan akan nyambung. Dia single, tidak ada pasangan gitu maksudnya, ya. Orang ini memang sudah lelah dan banyak beban pikiran, ya. Mungkin dia single parent, punya masalah tanggung jawab terhadap anaknya atau orang tuanya. Kalau lajang ya sulung, ya, tanggung jawab keluarga. Sosoknya ini berkarakter seolah-olah santai, ya, tapi dia fokus. Santai tapi fokus, kayak Gondis gitu loh. Ngomongnya selengek-selengek tapi fokus bahwa ini adalah perlu disampaikan, ini tidak, gitu, ya. Bercanda kayak pembacaan kartu ini. Ini perlu Gondis sampaikan atau tidak? Iya, tapi yang pasti Gondis subjektif, tidak menyampaikan secara objektif. Karena secara objektif itu kita seolah mengada-ada. Yang tidak ada diada-ada. Dan Gonda membacakan diri secara subjektif. Apa yang Gonda lihat, ya inilah yang Gonda sampaikan. Tidak mau membuat atau PHP ini kamu. Oh, nanti orangnya ganteng, orangnya tidak. Ini loh seperti ini. Kalau kamu ada di ranah ini, silahkan komentar, ya. Jadinya nanti, ya, akhir tahun. Mungkin mulai udah kemarin udah ada pertemuan mungkin. Tetapi ini ada di akhir tahun nanti, titiknya, bumi ada di belakang, prosesnya di depan.
Nah, disinilah perjalanannya panjang ya, ceritanya panjang. Tapi intinya nanti siapa dan siapa, apa dan siapa yang sudah aku sampaikan ini akan datang di akhir tahun untuk menawarkan cinta. Kalau sudah dekat, sudah terhubung ya, menjatuhkan pilihan cinta ke kamu ya, dan ada potensi untuk lebih serius karena dia ingin membuka lembaran baru dan memang betul-betul dia sudah capek dalam perjalanan hidupnya. Mungkin usianya udah layak udah pantas untuk menikah, atau udah pantas, sudah capek ya menjadi playboy atau playgirl atau player gitu. Dia ingin membuka lembaran baru untuk merubah suasana. Kalau di sini ada modernisasi ya gitu ya. Di sini ada energi Aquarius, ada energi Scorpio, juga ada energi Virgo, juga ada energi Cancer, enggak ada. Enggak ada. Capricorns ya. Juga ada energi Taurus, juga ada energi Aquarius, dominan sekali ya. Oke. Itu energi yang menyertai di tebaran kartu pada kesempatan ini. Sekarang Bunda akan coba shuffle pesan untuk kamu ya. Siap membuka hati, siap berpetualang, siap menyediakan ruangan hati di akhir tahun, karena akan ada yang datang buat kamu ya, yang menunggu jodoh. Semoga ada di sini dan benar-benar terbukti ya, karena di sini alam semesta mengikuti langkah kamu. Oke. Pesan buat sahabat aku yang menonton video ini, mandiri tidak manja. Ini orangnya, ciri-cirinya. Kamu pun seperti itu, orang yang mandiri. Ini bisa vice versa. Letakkan energi di mana kamu berada. Nggak resonate guys, artinya kamu hanya diminta untuk mengambil yang bermanfaat saja. Kocok kartu. Oke. Apa dan siapa saja yang akan datang di akhir tahun ini ya. Di sini ada tentang keberanian, jadi nanti kamu pun melangkah kalau bisa berani ya, karena ini adalah pesan untuk kamu gitu. Udah dipertemukan mungkin ya, sudah berjalan des, alhamdulillah, tinggal meneruskan. Saling sayang, alhamdulillah, insya Allah. Dan di sini untuk pesan yang keempat, jujur ya. Hubungan sendiri terbina harus dengan dasar yaitu percaya, setia, jujur, dan saling melengkapi. Insya Allah akan berjalan harmonis. Curiga des, bukan curiga tapi waspada. Dalam hubungan itu dibutuhkan juga yang namanya waspada, bukan suudon ya, bukan curiga tetapi waspada. Sekalipun dengan keluarga sendiri, iya loh. Waspada itu kan tidak menyakiti, tidak apa-apa, cuman waspada aja, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang akhirnya nanti memicu sebagai juga. Curiga sendiri juga tidak harus dipamer-pamerkan, itu ada di hati kamu. Waspada ya. Mons, ada energi Pisces juga ya di sini, tentang emosi, bukan emosional tapi emosi. Hidup itu harus punya emosi ya. Ya, emosi itu apa? Sebuah keinginan dari jiwa atau emosi jiwa ya, rasa cinta, rasa sayang, rasa bekerja keras,
sebentuk semangat ya Nis, hampir mirip tapi bukan. Kalau semangat itu cuma karena bentuk tenaga, tapi kalau emosi itu karena memang dorongan dari dalam, sangat dari dalam, seperti itu ya. Oke. Ya, saran Gondes tetap jadi orang baik, jangan melampaui batasan dalam menjalin sebuah hubungan, karena melakukan atau melampaui batasan itu sangat merugikan kita sendiri. Dan cintailah apa yang kamu punya, karena Allah, bukan karena diri kamu sendiri atau pengertian kamu sendiri. Jadilah orang baik, berjalan di dalam kebenaran ya. Jadi orang baik tidak boleh mengeluh, capek jadi orang baik, jangan pernah lelah jadi orang baik. Bersyukur dalam segala keadaan, bermohon yang terbaik ya. Dan selalu bersyukur kepada Allah, mensyukuri apa yang diberikan. Karena semakin kita bersyukur, Allah akan melipat gandakan. Itulah intinya ya. Jadi harus optimis ya. Oke, sahabat Gondes Tarot Tangan, sudah sampaikan semuanya, pesan-pesan dari tebaran kartu. Bahkan kita akan lebih patenkan dengan pesan-pesan alam semesta di sini, bahwa alam semesta di tebaran ini selalu mengikuti kamu dan akan mengarahkan kamu nanti ya. Oke. Ada kesalahan dalam milik Gondes Tarot Tangan dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah SWT. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.